Shalom, puji Tuhan hari ini kita boleh kembali bertemu di ibadah online Gereja GAB Kanaan Genteng. Dimanapun Anda berada, mari kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami bait kudusmu sebagai bukti karyamu, nyatakan kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Oh, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Oh, kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam
Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Aku tidak akan takut sebab Tuhan di pihakku. Tuhan adalah penolongku, Tuhan adalah penyembuhku. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan sebab Ialah juru selamatku. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dan Ia akan menghapus segala air mata. Maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Immanuel. Shalom Aleihim. Jumpa lagi jemaat yang terkasih dalam ibadah online kita Minggu 3 Mei 2020. Puji Tuhan, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan. Mari kita siapkan hati untuk kita mendengarkan firman kebenaran. Mari tunduk kepala kita untuk menerima firman Tuhan. Bapa kami yang baik, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang sangat mengasihi kami, bahwa Engkau senantiasa melakukan apa yang baik bagi kami anak-anak-Mu, sehingga kami tidak akan pernah melupakan segala kebaikan Tuhan. Mari Bapa saat ini berfirman-Lah, untuk kami dapat memahami segala apa yang Tuhan firmankan. Pakai hamba menyampaikan kebenaran-Mu dengan hikmat-Mu. Berikan petunjuk kepada setiap pribadi jemaat-Mu yang saat ini sedang berada di rumah bersama keluarga mereka, untuk memahami firman ini. Lawat jemaat-Mu Tuhan, berkati jemaat-Mu Tuhan, beri damai sejahtera sukacita. Dan kami sampaikan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih, tidak terasa kita sudah memasuki bulan yang kelima tahun 2020. Dan juga 2 bulanan ini kita tidak ibadah secara langsung, tapi bersyukur kepada Tuhan, sekalipun kita melaksanakan ibadah secara pribadi di rumah masing-masing. Saya percaya sesuai dengan kesaksian saudara, sesuai dengan respon saudara, bahwa saudara diberkati, sudah mendapatkan lawatan Tuhan melalui firman kebenaran dan puji-pujian dalam ibadah online yang sudah kita laksanakan beberapa kali ini. Saudaraku, mari kita akan kembali belajar tentang firman Tuhan. Saya sampaikan satu judul firman Tuhan pada ibadah saat ini adalah janganlah melupakan kebaikan Tuhan. Ya, judulnya janganlah melupakan kebaikan Tuhan. Nah, sebagai ayat bahasan kita, pokok bahasan kita, mari kita akan membaca di dalam kitab Mazmur pasal 103 ayat 1 sampai 5. Mazmur pasal 103 ayat 1 sampai 5. Nah, saudaraku, sebelum kita baca, mari siapkan dulu Alkitabnya, alat tulisnya, dan supaya bisa dicatat, bisa ambil pointers-pointersnya untuk direnungkan kembali. Saya pastikan saudara saat ini sudah berdiri di depan handphone masing-masing untuk bersama-sama ibadah menikmati firman Tuhan. Mari baca sama-sama saya. Mazmur 103 ayat 1 sampai dengan 5 di bawah perikop pujilah Tuhan hai jiwaku. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku,
Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti burung raja wali. Haleluya. Saudara, pemazmur menuliskan ayat-ayat ini merupakan satu ungkapan hati yang menasihati dirinya sendiri. Kenapa? Kita tahu bagaimana perjalanan hidup Daud. Sejak dia dipanggil atau dipilih Tuhan menjadi Raja Israel. Kemudian sampai dia mengalami satu persekusi atau penganiayaan, satu kondisi yang membuat dia sampai lari dan dikejar-kejar oleh mertuanya sendiri, yaitu Saul. Sampai dia mengalami sesuatu kehebatan Tuhan yang dinyatakan. Dia mengalami sesuatu pembelaan Tuhan. Tapi di samping itu juga dia sering kali juga mengalami sesuatu keadaan yang dirasakan sebagai satu hal yang sangat mengecewakan. Sehingga di sini Raja Daud dengan pengalamannya bersama Tuhan, pengalamannya bersama Allah yang dia percayai, dia menasihati dirinya sendiri. Hai jiwaku, janganlah melupakan segala kebaikan Tuhan. Janganlah kau lupakan segala kebaikan Tuhan. Saudara, dia juga mengatakan Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tak habis-habisnya rahmatnya selalu baru setiap pagi. Saudaraku, kalau kita merenungkan ayat-ayat ini, kita dapat menelaah kebaikan Tuhan di sini sangat-sangat mendasar sekali. Sehingga Raja Daud menasihati dirinya sendiri dan saat ini juga menasihati kita. Kebaikan yang Tuhan lakukan kepada kita, kepada anak-anaknya, kepada umat tebusannya, sangat mendasar. Karena apa? Saya katakan mendasar karena menyangkut 3 aspek kehidupan kita. Menyangkut masalah kehidupan rohani, kehidupan jiwani, dan kehidupan jasmani. Mari kita lihat kebaikan Tuhan yang menyangkut masalah rohani. Kita baca pada ayat 3 dan 3 bagian A dan ayat 4. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Saudara, ini kebaikan Tuhan menyangkut masalah hidup rohani, menyangkut hidup rohania. Ada 2 hal. Yang pertama, pengampunan dosa. Betapa luar biasa Tuhan itu mengampuni dosa kita. Tuhan itu tidak melihat lagi kesalahan kita, tapi Dia mengampuni. Karena apa? Dia mengasihi kita. Oleh korbannya di kayu salib, Dia menebus dosa kita. Dengan darahnya kita dibenarkan. Oleh korbannya kita ditebus. Bukan dengan barang fana, tetapi dengan darah yang mahal. Saudara, sebenarnya kita itu manusia tidak layak menerima pengampunan dosa. Karena sudah terlalu banyak dosa-dosa kita. Terlalu bejat manusia ini, saudaraku. Akan tetapi, oleh karena belas kasihan Tuhan, maka Tuhan memberikan kepada kita pengampunan dosa.
Alkitab juga mengatakan bahwa berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang tidak diingat lagi kesalahannya. Luar biasa. Yang inilah yang boleh saya katakan kebaikan Tuhan yang tiada tara. Pengampunan dosa. Ketika kita sudah diampuni dosanya, Tuhan tidak mengingat lagi akan dosa-dosa kita. Tuhan telah menutup segala dosa kita dengan darah-Nya. Dan kita dilayakkan menjadi milik-Nya. Kemudian kebaikan secara rohani yang kedua. Setelah kita diampuni dosanya, kita ditebus dari maut. Nah, saudara, ayat yang keempat, bagian A tadi saya baca ulang. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Lubang kubur itu apa? Lubang kubur itu maut. Lubang kubur itu hukuman neraka. Di dalam kitab Roma dijelaskan di sana bahasanya, semua manusia sudah kehilangan kemuliaan Tuhan. Semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Dan upah dosa adalah maut. Saudara, banyak orang yang ingin melepaskan diri dari hukuman dosa, tapi mereka tidak mengerti caranya. Mereka memperbanyak amal ibadah, mereka memperbanyak perbuatan baik, tapi perbuatan baik manusia tidak cukup untuk menebus dosa kita, untuk menebus dari lubang kubur. Tapi kebaikan Tuhanlah yang dapat menyelamatkan, yang dapat menebus, yang dapat membebaskan kita dari hukuman neraka. Saudara, kematian Tuhan di kayu salib begitu mulia. Kalau saudara membaca di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 53 ayat 1 dan seterusnya, bagaimana betapa Tuhan itu menderita karena kita, karena pelanggaran kita, karena kejahatan kita. Dia ditikam, dia dicambuk dan sampai mati. Nah, saudara, kemudian kebaikan Tuhan yang menyangkut masalah jiwani. Coba kita baca pada ayat yang ke-4b dan ayat yang kelima. Yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti burung raja wali. Saudara, Dia memuaskan hasrat kita dengan kebaikan, memahkotai kita dengan kasih setia dan rahmat. Ini apa, saudara? Ini adalah menyangkut masalah kehormatan, masalah kemuliaan, kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera. Saudara, setiap orang menginginkan dirinya bahagia. Setiap orang menginginkan dirinya dihargai, dihormati. Saudara, ketika kita memberikan ucapan selamat kepada seseorang yang sedang ulang tahun, yang sedang naik jabatan, sedang menjalani pernikahan dan sebagainya, dengan ucapan selamat berbahagia, sangat membanggakan. Seperti kemarin ketika istri saya, anak-anak saya, cucu-cucu saya, adik-adik saya merangkai sebuah video klip untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada saya. Sungguh luar biasa, membuat saya bangga, dihargai sebagai orang tua, ya, sebagai suami, sebagai kakak, sebagai ayah, sebagai yang kakung, yang putri dari cucu-cucu. Kami sangat dihargai, kami sangat mendapatkan satu kehormatan dari keluarga saya. Nah, terlebih dari itu Tuhan memberikan kepada kita kebahagiaan, kehormatan karena namanya, karena anugerahnya, karena kebaikannya. Kita dijadikan sebagai apa? Sebagai anak-anak kerajaan, sebagai bangsawan kerajaan Allah.
memiliki hidup penuh dengan damai sejahtera. Memiliki hidup dengan penuh sukacita apapun yang terjadi. Kita tetap bersukacita karena Tuhan ada di dalam kita. Seperti yang Alkitab katakan, ya, Rasul Paulus katakan bahwa kiranya damai sejahtera yang melampaui segala akal itu memerintah dalam kehidupan kamu. Nah, inilah kehormatan, kemuliaan. Tuhan memahkotai kita dengan kasih setia dan rahmat dan hasrat kita. Keinginan kita. Keinginan yang kudus tentunya. Bukan keinginan berdasarkan hawa nafsu. Tapi keinginan berdasarkan kehendak Tuhan. Dipenuhi. Dicukupi oleh Tuhan. Makan minum kita. Kebutuhan jasmaniah kita itu dicukupi. Tetapi jiwa kita merasakan kebahagiaan itu. Merasakan sukacita itu. Tapi itu saudaraku, jangan pernah kita susah. Gak usah kita takut. Gak usah kita khawatir menghadapi apapun juga. Sebab ketika Tuhan memerintah dalam hati kita, Tuhan ada di dalam diri kita. Tidak ada sesuatu yang dapat mengganggu kita. Damai sejahteranya mengawal kita. Kebahagiaannya limpah atas kita. Dan kasih setia dan rahmatnya memberikan kepada kita satu hal yang luar biasa. Bahkan disebutkan di sini mahkota. Jadi kasih setia dan rahmat itu dijadikan bagi kita mahkota luar biasa. Mahkota itu tempatnya di mana? Di kepala. Dan kalau kasih setia dan rahmat itu menjadi mahkota kita, maka orang yang melihat kita, mereka akan juga berbahagia. Nah, saudaraku, apapun menjadi persoalan kita, mungkin kita merasa ya sebagai orang yang kurang beruntung mungkin ya. Tapi jangan pernah kita mengatakan, waduh Tuhan gak adil. Oh Tuhan ini sekarang kok saya gak pernah dijawab doa saya. Jangan pernah berkata begitu. Tapi katakan, Tuhan terima kasih Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kemudian saudaraku, kebaikan Tuhan yang menyangkut masalah jasmaniah. Kita baca pada ayat yang ketiga bagian B. Yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dalam Mazmur ini dijelaskan, Dia menyembuhkan segala sakitmu. Nah, dalam kitab Nabi Yesaya 53 tadi, di sana juga dijelaskan, ketika Dia didera, ketika Dia disiksa sedemikian rupa, dicambuk, dipermalukan, maka bilur-bilurnya memberikan kita kesembuhan. Saudara, penderitaannya mengangkat segala keaiban kita, mengangkat segala kehinaan kita, sehingga kita dipermuliakan, dan mengangkat segala sakit kita, sehingga kita disembuhkan. Nah, jiwani dan jasmaniah ini terkait erat selama kita hidup di bumi ini, saudaraku sekalian. Selama hidup di bumi ini, kebaikan Tuhan menyangkut jasmaniah dan jiwaniah ini sangat terkait erat. Kan itu kebutuhan primer manusia. Mendapatkan kehormatan, mendapatkan kebahagiaan, dan juga mendapatkan kesembuhan dalam fisik, juga kesembuhan dalam hal finansial, itu diperlukan oleh kita. Nah saudara, jangan pernah kita melupakan kebaikan Tuhan. Saudara renungkan, bukankah ketiga hal ini sudah kita alami? Jangan pernah kita mengatakan Tuhan tidak baik kepada saya. Jangan pernah mengatakan demikian. Sebab Tuhan tidak pernah melupakan perbuatan tangannya. Kebaikannya terlalu sempurna untuk kita lupakan. Pengorbanannya terlalu sempurna, terlalu mahal untuk kita lupakan. Karena itu jangan pernah kita lupakan Tuhan. Kasih-Nya tidak pernah berakhir bagi kita. Kasih-Nya
terlalu ajaib bagi kita. Kebaikan Tuhan tak terbatas. Kebaikan Tuhan menyangkut rohani, jiwa, jasmania sudah kita alami. Nah, saudaraku, oleh sebab itu supaya kita tidak sampai gagal di dalam mengalami kebaikan Tuhan itu, supaya kita tidak tetap mengalami kebaikan Tuhan itu setiap hari secara rohani, secara jiwa dan jasmaniah tadi. Yang pertama, mari ingat saudara, jangan pernah kita menyangkal Tuhan Yesus. Jangan pernah kita menyangkal Tuhan Yesus. Tuhan berfirman, barang siapa yang malu mengaku aku di hadapan manusia, aku juga malu mengaku dia di hadapan Bapakku dan di depan para malaikatnya. Saudara, Tuhan tidak malu mengakui kita sebagai anaknya. Tuhan tidak malu menebus kita dari dosa-dosa kita. Padahal Dia adalah Allah yang kudus, Allah yang mulia, tapi rela jadi manusia hanya karena kita yang berdosa ini, supaya diselamatkan. Saudara, sekali lagi saya katakan, jangan pernah menyangkal Tuhan Yesus. Terlalu mahal darahnya untuk dikhianati, terlalu mulia pengorbanannya untuk dilupakan. Apapun yang terjadi, mari jangan sangkal Tuhan. Mungkin bisa juga tidak terasa kita menyangkal. Kelihatannya masih ke gereja, kelihatannya masih ibadah, masih pelayanan, tapi sebenarnya hatinya sudah jauh dari Tuhan. Mungkin hatinya terkait dengan kuasa-kuasa gelap. Hatinya mungkin terkait lebih gampang lah mencari sesuatu yang di luar Tuhan dan cepat. Cari orang tua, cari yang namanya, ya sudahlah, yang namanya spiritual, guru spiritual. Saudara, kalau saudara memiliki pemikiran semacam ini, ingat, Tuhan tidak berkenan. Tetaplah pegang iman kepada Kristus. Jangan sangkal Dia. Dan yang kedua, tetap jaga kemurnian imanmu. Tetap hidup dalam kesucian, dalam kebenaran. Jangan sampai bercacat celah. Sebab Tuhan datang kedua kali tidak lama lagi. Saudara tahukah bahwa peristiwa-peristiwa yang hari-hari ini sedang terjadi, di mana wabah corona sampai dengan hari ini masih belum juga berhenti. Kemudian terjadi banyak lagi bencana-bencana, banjir dan sebagainya, di mana juga terjadi ya hal-hal yang sangat mengerikan di belahan bumi ini. Tanda-tanda kedatangan yang kedua kali. Mari jangan sampai kemurnian iman kita terganggu. Tadi di depan saya katakan, mungkin tidak terasa iman kita telah ternodai dengan kita mempercayai kekuatan di luar Kristus. Mungkin kita melakukan sesuatu biar kita lancar usaha kita biar bisa lebih hebat lagi. Kita ya doa, ya kita pakai orang tua. Yang tadi saya katakan orang tua spiritual. Jangan. Imanmu kepada Yesus lebih dari cukup. Jangan pernah menyangkal. Jangan pernah tinggalkan imanmu. Dan yang ketiga, mari bangun persekutuan yang intim dengan Tuhan. Bangun persekutuan dengan keluargamu secara intim. Bangun mezbah dengan keluargamu. Dari hati yang tulus mengasihi Tuhan, kita angkat pujian penyembahan kita. Kita angkat hati kita untuk memuliakan Tuhan. Undang hadirat Allah diam di rumah kita, supaya hidup kita semakin mengalami
berkat-berkat kebaikan Tuhan yang meliputi 3 aspek tadi. Secara rohania, jiwanya, dan jasmania. Oleh karena itu, mari teruslah pacu kecepatan lari kita mengikut Yesus. Pacu kemajuan iman kita untuk menjadi semakin dewasa menuju keserupaan dengan Kristus. Saudara, pagi hari ini kita akan bersama-sama menikmati perjamuan Tuhan. Siapkan dirimu dan rasakan kebaikan Tuhan. Apa yang menjadi pergumulanmu, Tuhan lawat. Tuhan telah memberikan jalan keluar kepada kita. Siapkan diri kita supaya kita menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Dan ingat saudara, jangan ada yang memperlakukan tubuh dan darah Tuhan ini dengan salah. Ketika saudara salah memperlakukan tubuh dan darah Tuhan ini, ketika hidupmu tidak berkenan di hadapan Tuhan, memperlakukan salah tentang perjamuan ini, maka bukan berkat yang turun, tetapi kutuk. Ingat saudaraku, saya percaya saudara semuanya dalam keadaan yang diperkenankan Tuhan karena darahnya, karena korbannya. Siapkan dirimu untuk menerima perjamuan Tuhan. Mari kita tunduk kepala. Sementara siapkan perjamuan di rumah masing-masing dengan sarana prasarana yang ada. Kalau saudara tidak punya roti dan anggur, saudara bisa memakai sirup, saudara bisa memakai teh, saudara bisa memakai air putih bahkan. Kalau tidak ada roti seperti hosti dan sebagainya, saudara bisa pakai roti tawar, bisa pakai apa yang dapat dipakai sebagai pengganti itu. Yang penting apa? Fungsinya, bukan bendanya. Siapkan dengan hati yang cinta Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah firman-Mu menjadi berkat bagi kami. Biarlah firman menjadi rema bagi kami. Ajari kami untuk selalu mengingat akan korban-Mu. Mengingat kebaikan-Mu Tuhan. Bahwa Engkau telah menebus dosa kami. Engkau telah menebus kami dari lubang kubur, yaitu telah membebaskan kami dari maut. Engkau telah memahkotai kami dengan sukacita, dengan rahmat, dan memuaskan hasrat kami dengan segala kebaikan-Mu. Yaitu memberikan kami kebahagiaan, memberikan kami, oh haleluya, damai sejahtera, kehormatan, kemuliaan. Dan Engkau pun menyembuhkan segala sakit kami. Bukan saja sakit penyakit masalah tentang sakit penyakit jasmaniah, tapi juga masalah-masalah yang terkait dengan batiniah kami. Bahkan juga finansial kami. Makasih banyak Bapa, kami persiapkan diri kami untuk menerima perjamuan Tuhan saat ini. Mari berkati roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus ini. Untuk kami terima sebagai persekutuan kami dengan tubuh dan darah-Mu. Untuk selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Saudara, silakan siapkan perjamuan untuk kita nikmati bersama. Haleluya. Haleluya, haleluya. Saudaraku yang terkasih, mari sekarang angkat perjamuan Tuhan. Angkat roti lebih tinggi dari kepala kita sebagai penghormatan kita atas pengorbanan Tuhan Yesus bagi kita. Saudaraku, sebagaimana firman yang sudah kita dengar bersama, kebaikannya jangan pernah dilupakan. Kebaikan Tuhan melalui kayu salib, kebaikannya melalui kematiannya. Dia telah menebus hidup kita. Dia telah menyelamatkan kita dari maut. Dia telah memberikan kita kemuliaan, kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera. Dan Dia telah menyembuhkan segala sakit kita oleh pilur-pilurnya. Mari angkat roti melambangkan darah, melambangkan tubuh Kristus ini. Dan dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti.
Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari makan. Bukankah roti ini yang melambangkan tubuh Kristus ini adalah merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan sama-sama di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik bagi kami. Terima kasih buat tubuhmu yang dipecah-pecahkan bagi kami. Memberikan kami kehidupan kekal. Memberikan kami kehidupan yang diberkati secara rohani, jiwa dan jasmani. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Sekarang angkat cawan. Berisikan anggur melambangkan darah Kristus ini. Darah yang kudus yang telah dicurahkan bagi kita. Darah yang menyucikan hidup kita dan menebus dosa-dosa kita. Dengar firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang melambangkan darah Kristus ini persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum sama-sama di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Haleluya. Mari tundukkan kepala sekali lagi itu kita berdoa mengucap syukur. Aba, kami bersyukur buat persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu hari ini. Begitu Engkau mengasihi kami, begitu Engkau memperhatikan hidup kami. Bapa, di dalam tubuh kami mengalir darah, dan di dalam kami ada tubuh-Mu yang menyatu dengan tubuh kami. Kami di dalam-Mu dan Engkau di dalam kami. Terima kasih Tuhan, bahwa terus kami umat-Mu masuk di dalam rencana-Mu yang indah. Terus kami tidak pernah melupakan kebaikan. Terus kami tidak akan melupakan korban-Mu di kayu salib. Sebab kasih-Mu luar biasa. Bagi-Mu segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan. Bapa, kami akhiri ibadah kami pada hari ini. Kami bersyukur atas pimpinan-Mu dari awal sampai akhir. Kau memberkati anak-anak kami yang terlibat di dalam pelayanan. Sekalipun di tempat yang berjauhan, kami bersama-sama boleh sehati melayani Tuhan. Berkatilah jemaat-Mu. Berkatilah pribadi-pribadi dalam jemaat yang Bapa percayakan kepada kami. Keluarga-keluarga, anak-anak mereka, suami, istri, Engkau berkati dalam pekerjaan, dalam usaha mereka. Anak-anak mereka yang sekolah, yang kuliah. Anak-anak mereka yang masih bayi, yang masih balita. Tuhan, Engkau memberkati semua dalam pertumbuhan yang indah di dalam Tuhan. Di dalam satu pertumbuhan iman yang mengarah kepada Kristus. Dalam satu pertumbuhan iman yang semakin hari semakin dewasa. Sehingga kami hidup dalam keadaan tak bercacat celah di hadapan Tuhan. Demikian ucapan syukur kami. Dan juga kami berdoa untuk bangsa ini Tuhan. Berkati negara kami, bangsa kami Indonesia. Dengan berkat keselamatan. Dengan berkat terbebas dari virus corona. Tolong Tuhan, selamatkan bangsa kami. Selamatkan Indonesia bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Dan Engkau menjamah setiap orang yang sakit dalam perawatan di rumah-rumah sakit. Dengan kuasa bilur-Mu sembuhkan mereka. Pakai para dokter, para medis, tenaga-tenaga medis yang lain dan juga para relawan. Berikan pada mereka kekuatan, berikan mereka hikmat, berikan mereka kemampuan untuk mengatasi semua ini. Ya Bapa, biarlah Engkau yang menghentikan kematian dari kasus ini saat ini juga di dalam nama Yesus. Dan juga Tuhan, Engkau menambahkan jumlah yang sembuh di dalam nama Yesus. Hentikan, haleluya, hentikan penyebaran virus corona sejak saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa,
Berikan hikmat dan kekuatan kesehatan kepada Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, dengan seluruh jajaran Menteri Kabinet ini, dengan seluruh jajaran sampai di tingkat gubernur, bupati, wali kota, sampai di tingkat paling bawah, para camat, kepala desa, kepala kelurahan. Engkau berkati untuk melaksanakan tugas di lapangan. TNI, Polri dengan seluruh jajarannya sampai di tingkat paling bawah, Engkau berkati pula. Berikan kepada rakyat Indonesia ini hati yang taat, hati yang penuh hormat kepada pemerintah kami, dan juga hati yang menghormati Tuhan, mencintai Tuhan. Akhirnya mereka pun diselamatkan. Tuhan, terima kasih. Bagimu segala pujian, hormat, syukur, dan kemuliaan. Demikian Bapa, kami mengakhiri ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari saudaraku, kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, sekarang angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Haleluya. Tuhan melindungi dan memberkati engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberimu kasih karunia. Dan Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberimu damai sejahtera. Sebab itu terimalah pada saat ini berkat damai sejahtera, anugerah dan perlindungan yang sempurna dari Bapa Maha Kuasa Allah Pencipta langit dan bumi. Kasih setia, kasih karunia Putra Allah yang tunggal Yesus Kristus Tuhan kita, dan persekutuan yang indah di dalam kuat kuasa Roh Kudus. Kiranya itu menyertai perjalanan hidup kita menuju pada kesempurnaan, menuju kepada keberhasilan, keberuntungan, menuju masa depan yang penuh dengan pengharapan. Mulai saat ini sampai hari Maranatha Tuhan datang menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin, amin, amin. Selamat siang, Tuhan memberkati, dan tetap di rumah, tetap jaga jarak, dan jangan lupa tetap pakai masker.